slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Gelaran MotoGP Spanyol 2025 kembali menghadirkan drama luar biasa yang memompa adrenalin para penonton, terutama bagi para penggemar Marc Marquez. Meski harus menghadapi insiden crash saat berusaha menyalip Francesco Bagnaia, The Baby Alien tetap menunjukkan semangat juang luar biasa yang membuatnya menuai pujian, termasuk dari talenta muda sekaligus rider anyar KTM, Pedro Acosta. Balapan yang digelar di bawah cuaca cerah khas Andalusia ini sedari awal menjanjikan ketegangan. Marc Marquez, yang kini menunggangi Ducati Desmosedici GP24, memulai dari posisi start kedua, hasil kualifikasi yang memperlihatkan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya setelah masa-masa cedera dan transisi tim. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, sang pembalap utama Ducati, memulai dari grid ketiga dan langsung melesat saat lampu start padam. Tak butuh waktu lama bagi Bagnaia untuk menyalip pemimpin awal dan mengambil alih posisi terdepan. Namun, Marquez bukanlah tipe pembalap yang tinggal diam melihat rivalnya melenggang di depan. Di lap ketiga, Marquez mulai menempel ketat Bagnaia, mencari celah di setiap tikungan, memanfaatkan slipstream di setiap trek lurus. Atmosfer Jerez mendadak bergemuruh kala Marquez mencoba manuver agresif di tikungan ke-13. Sayangnya, ambisi besar itu berujung petaka. Ban depan motornya kehilangan grip, dan ia terjatuh cukup keras ke sisi kiri lintasan. Meski kecelakaan tersebut cukup dramatis, Marquez dengan cepat bangkit. Ia segera berdiri dan, alih-alih berjalan ke paddock seperti pembalap lain yang biasanya memilih mundur. Namun, dalam keputusan yang menggambarkan tekad baja seorang juara, Marquez memilih melanjutkan balapan. Saat kembali ke trek, ia berada di posisi ke-22, paling buncit dari seluruh pembalap yang masih melaju. Banyak yang mengira ia hanya akan bertahan beberapa lap untuk mengumpulkan data atau sekadar menyelesaikan balapan demi sportivitas. Tapi Marquez punya rencana lain. Lap demi lap, The Baby Alien justru menunjukkan kecepatan konsisten meskipun motornya cacat teknis. Ia mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Dalam waktu 10 lap, Marquez sudah berada di posisi ke-17, lalu terus naik ke posisi 14, dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat kondisi motornya yang jauh dari ideal, serta tekanan fisik dan mental setelah crash di awal balapan. Di saat yang sama, balapan terus berlangsung sengit di depan. Dengan absennya Marquez dan Bagnaia yang mulai menjaga ritme usai insiden nyaris bersenggolan, persaingan justru dimanfaatkan oleh para pembalap lain. Alex Marquez sempat mengambil alih pimpinan balapan, diikuti Fabio Quartararo yang tampil agresif dengan Yamaha M1 yang tampaknya mendapat peningkatan performa signifikan musim ini. Namun, hasil akhir tetap tak mampu menandingi perhatian yang diarahkan pada aksi heroik Marc Marquez. Usai balapan, pujian pun berdatangan dari berbagai pihak, namun yang paling mencolok datang dari Pedro Acosta. Rider muda asal Spanyol yang baru saja dipromosikan ke tim pabrikan KTM setelah tampil mengesankan bersama gas-gas Tech 3 Racing, secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Marquez. Yang dilakukan Mar hari ini adalah bukti mengapa dia masih dianggap salah satu yang terbaik sepanjang masa, ujar Acosta dalam sesi konferensi pers pasca balapan. Jatuh, lalu bangkit, dan tetap mampu finish ke-12 dengan motor rusak, itu bukan hal biasa. Saya hanya bisa belajar dari mentalitas seperti itu. Pujian Acosta bukan tanpa alasan. Dalam dunia MotoGP yang makin kompetitif, di mana teknologi memainkan peran besar dan setiap detik sangat krusial, bertahan di lintasan dengan motor yang kehilangan salah satu komponen aerodinamis utama adalah risiko besar. Apalagi dengan kecepatan tinggi dan ketatnya persaingan, Marquez sebenarnya bisa saja memilih untuk berhenti demi keselamatan. Tapi ia justru memilih melanjutkan, bukan hanya untuk menyelesaikan balapan, tetapi untuk tetap bertarung. Saya tahu motor saya rusak, tapi selama bisa berjalan dan saya masih bisa mengendalikan, saya tidak akan menyerah, ujar Marquez usai balapan. Hari ini saya tidak menang, tapi saya merasa seperti pemenang karena berhasil menyelesaikan sesuatu yang sangat sulit. Balapan di Jerez 2025 ini memang bukan tentang siapa yang berdiri di podium tertinggi. Ini adalah tentang semangat juang,
tentang bagaimana seorang juara sejati tidak selalu diukur dari jumlah trofi, tetapi dari keberanian untuk terus bertarung ketika segala sesuatu tampak mustahil. Dengan hasil ini, Marc Marquez tetap berada dalam perburuan gelar juara dunia meskipun kehilangan poin penting. Namun yang lebih penting, ia kembali mengingatkan dunia bahwa semangat seorang pejuang tak pernah luntur, tak peduli seberapa keras ia terjatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez kembali menghadirkan drama penuh emosi, khususnya bagi Marc Marquez. Meski harus mengalami insiden crash saat berusaha mengejar Francesco Bagnaia, Marquez tetap mampu menunjukkan performa luar biasa yang mendapat pujian dari berbagai pihak, salah satunya dari test rider Honda, Aleix Espargaro. Marquez memulai balapan dari posisi start yang menjanjikan, yakni grid kedua, dan tampak memiliki kecepatan untuk menantang dominasi Bagnaia di depan. Namun, ambisinya untuk segera mengambil alih posisi puncak justru berujung petaka. The Baby Alien, julukan Marquez, mengalami crash saat mencoba menekan Bagnaia, insiden yang membuatnya kehilangan banyak waktu dan merusak motornya. Meskipun motornya, Desmos Edici GP24, mengalami kerusakan parah terutama di sisi kiri, termasuk kehilangan winglet yang sangat berperan penting dalam kestabilan aerodinamis, Marc Marquez tetap memilih untuk melanjutkan balapan. Keputusan itu berbuah hasil mengejutkan, ia mampu finish di posisi ke-12, mengungguli Aleix Espargaro yang justru berada di belakangnya di posisi ke-14. Usai balapan, Aleix Espargaro yang tampil di Jerez sebagai wildcard test rider Honda dengan membawa motor RC213V baru, mengungkapkan rasa hormatnya terhadap perjuangan Marquez. Menurut Espargaro, apa yang dilakukan Marquez hampir mustahil untuk dicapai oleh pembalap manapun, mengingat kondisi motornya yang jauh dari sempurna. Jujur, saya harus mengangkat topi untuk Marc, kata Aleix, seperti dikutip dari beberapa media Spanyol. Aya membalap dengan motor yang utuh, tanpa kerusakan sedikit pun. Sedangkan dia, Marquez, mengendarai motor yang sudah rusak parah, dengan winglet kiri yang hilang, tentu saja itu sangat mengganggu keseimbangan motor, terutama di tikungan-tikungan cepat. Espargaro menambahkan, tapi dia tetap bisa bertarung, bahkan sempat berduel dengan saya. Itu luar biasa. Jika bukan Marc Marquez yang berada di posisi itu, saya rasa tak ada pembalap lain yang bisa melakukan apa yang ia lakukan hari ini. Pujian Aleix tentu bukan tanpa alasan. Kehilangan winglet di motor MotoGP modern bukan perkara sepele. Aerodinamika menjadi aspek vital dalam performa motor di era sekarang, dan ketidakseimbangan sekecil apapun bisa berakibat fatal, baik terhadap kestabilan saat menikung maupun dalam mempertahankan kecepatan di trek lurus. Sementara itu, Marquez sendiri tak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Dalam pernyataannya selepas balapan, ia mengakui bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari risiko balapan, namun menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang dan belajar dari kesalahan. Crash adalah bagian dari proses, ujar Marquez. Kami harus memahami apa yang salah dan memastikan tidak mengulanginya di masa depan. Tapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan, meskipun dengan kondisi motor seperti itu. Bagi Aleix Espargaro, penampilan Marquez di Jerez adalah bukti lain mengapa pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih dianggap salah satu talenta terbaik yang pernah ada di dunia MotoGP, meskipun situasinya saat ini tidak seideal beberapa tahun lalu. Mar itu fenomena, tambah Aleix. Dalam kondisi normal, membalap di level MotoGP saja sudah sangat sulit. Tapi dia membuktikan kalau mentalitas juara dan skill tingkat tinggi bisa menutupi kekurangan teknis. Hasil finish ke-12 yang ia raih hari ini mungkin lebih berarti daripada podium dalam kondisi biasa. Secara keseluruhan, balapan di Jerez menjadi tantangan berat bagi Marc Marquez. Selain harus berurusan dengan kerusakan motornya, ia juga harus mengatur fisik dan mental untuk tetap kompetitif di tengah tekanan besar. Finish di posisi 12, dengan segala keterbatasan, menjadi modal penting untuk tetap menjaga peluangnya dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2025. Dengan hasil ini, Marquez memang harus rela posisinya di klasemen sementara dikudeta oleh sang adik, Alex Marquez. Namun, musim masih panjang dan banyak seri balapan tersisa untuk membalikan keadaan.
Kini, perhatian tertuju pada seri berikutnya di Le Mans, Prancis. Banyak pihak, termasuk Aleix Espargaro, yakin bahwa Marquez akan menggunakan semua pengalaman dan semangat pantangnya menyerah untuk bangkit dan kembali bertarung di papan atas. Jika ada satu orang yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap, itu adalah Marc Marquez, tutup Aleix Espargaro. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Circuito de Jerez, Angel Nieto menjadi saksi sebuah pertunjukan heroik pada Minggu malam ini. Dalam MotoGP Spanyol 2025 yang penuh drama, perhatian bukan hanya tertuju pada kemenangan Alex Marquez, tetapi juga pada aksi luar biasa Marc Marquez yang bangkit dari crash dan tetap menyelesaikan balapan, meski motornya dalam kondisi nyaris hancur di sisi kanan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi kedua, bersebelahan dengan Fabio Quartararo yang merebut pole position. Sejak awal, Marquez menunjukkan tekad besar untuk merebut kemenangan di tanah Spanyol. Sayangnya, insiden di tikungan 8 pada lap kedua mengubah segalanya. Dalam duel sengit melawan Francesco Bagnaia, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh keras ke aspal. Dalam situasi biasa, sebagian besar rider mungkin memilih menyerah dan kembali ke paddock. Tapi tidak dengan Marc Marquez. Dengan penuh determinasi, Marquez kembali mengangkat Desmosedici GP24 miliknya, yang sudah mengalami kerusakan parah di bagian samping kanan, dan memacu motor itu hingga garis finish. Aksi pantang menyerah Marquez ini langsung menuai pujian dari banyak pihak, termasuk dari bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara usai balapan, Dall'Igna tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap rider andalannya itu. Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini lebih dari sekadar aksi seorang juara dunia. Itu adalah contoh nyata semangat pantang menyerah, rasa hormat terhadap tim, sponsor, dan seluruh penonton MotoGP, ungkap Dall'Igna dengan penuh emosi. Ia melanjutkan, meskipun motornya remuk di bagian samping, dia tetap mampu membawa Desmosedici GP24 dengan kestabilan luar biasa. Ini bukti bahwa motor kami punya kekuatan dan keseimbangan sempurna. Tapi lebih dari itu, Marc menunjukkan mengapa dia adalah salah satu rider terbaik sepanjang masa. Meski hanya finish di posisi ke-12 dan membawa pulang 4 poin, performa Marquez tetap dianggap luar biasa. Dengan kondisi motor yang jauh dari prima, Marquez tetap bisa menjaga ritme balap dan mengamankan posisi yang sangat berharga dalam konteks kejuaraan dunia. Kondisi motornya selepas crash memang sangat mengenaskan. Fairing sisi kanan pecah, bagian footpack nyaris patah, dan ada kerusakan pada aerodinamika sayap depan. Namun, Marc tetap menundukkan Desmosedici GP24 dengan keahliannya, membuktikan betapa tinggi keterampilan balap yang dimilikinya. Tidak semua orang bisa mengendalikan motor dalam kondisi seperti itu. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kecerdasan balap, teknik, dan rasa hormat terhadap profesinya. Marc menunjukkan semuanya malam ini, tambah Dall'Igna. Sayangnya, insiden crash itu membuat Marc Marquez harus rela kehilangan puncak klasemen. Dengan hanya menambah 4 poin, kini total poin Marquez menjadi 139, turun ke posisi kedua klasemen sementara. Sebaliknya, kemenangan impresif Alex Marquez di Jerez membawa sang adik ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 140 poin, hanya unggul 1 poin saja dari Marc. Ini adalah pertama kalinya Alex memimpin klasemen dalam karir MotoGP-nya, menambah manisnya hari bagi keluarga Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Jerez, tetap menjaga asa juara dunia dengan menempati peringkat ketiga klasemen berbekal 120 poin. Francesco Bagnaia tetap menjadi ancaman serius bagi dua bersaudara Marquez dalam perburuan gelar musim ini. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang tampil solid dengan meraih podium kedua, kini berhasil naik ke posisi 6 klasemen dengan koleksi 50 poin. Ini menjadi angin segar bagi Yamaha yang sebelumnya tertinggal cukup jauh dalam persaingan puncak. Selain memuji Marc Marquez, Gigi Dall'Igna juga tak lupa menyoroti betapa pentingnya performa motor Ducati. Menurutnya, walau mengalami benturan keras, Desmosedici GP24 tetap bisa dikendalikan dengan cukup stabil untuk menyelesaikan balapan. Motor kami menunjukkan kekuatan luar biasa malam ini.
Dalam kondisi normal, crash seperti itu bisa membuat motor benar-benar tak bisa dikendarai. Tapi Desmosedici GP24 tetap stabil. Ini membuktikan pengembangan kami di sektor sasis dan aerodinamika benar-benar di jalur yang tepat, tegas dalinya. Dengan semangat baru dan performa motor yang terbukti kokoh, Ducati kini memasuki fase krusial musim 2025 dengan kepercayaan diri tinggi. Meski harus menghadapi kompetisi ketat dari Yamaha dan KTM, dalinya yakin kombinasi skill rider dan kekuatan teknis Desmosedici akan tetap mengantar Ducati ke puncak. Dengan klasemen sementara yang begitu ketat, MotoGP 2025 benar-benar memasuki fase paling seru. Seri berikutnya di Le Mans, Prancis, 2 pekan lagi, dipastikan akan menjadi ajang pembuktian berikutnya bagi para kandidat juara. Marc Marquez tentu bertekad untuk membalas hasil kurang maksimal di Jerez. Sementara Alex Marquez ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Francesco Bagnaia pun tak mau ketinggalan dalam perburuan ketat ini. Satu hal yang pasti, seperti kata gigi dalinya, dengan semangat yang ditunjukkan Marc Marquez hari ini, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun ke depan. MotoGP 2025 masih panjang, dan drama baru saja dimulai. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Jerez kembali menjadi saksi kegemilangan Marc Marquez. Sprint Race MotoGP Spanyol 2025 yang digelar Sabtu 26 April malam WIB berakhir dengan dominasi penuh dari sang baby alien, yang berhasil menuntaskan balapan di posisi pertama. Namun, kemenangan Marquez kali ini tidak lepas dari sorotan kontroversi yang melibatkan dirinya dengan Fabio Quartararo. Sprint race yang berlangsung 12 lap tersebut memperlihatkan duel panas di barisan depan sejak lampu start padam. Fabio Quartararo, yang mengawali balapan dari pole position, sempat menunjukkan kekuatannya dengan memimpin di tikungan awal. Namun, tekanan yang terus diberikan Marc Marquez sepanjang awal balapan ternyata menjadi mimpi buruk bagi Quartararo. Marquez, yang start dari posisi kedua, langsung tampil agresif. Dengan Ducati Desmosedici GP24 yang bertenaga, ia melesat cepat dan melewati Quartararo sesaat setelah start. Namun, Quartararo tak tinggal diam. Pembalap Yamaha itu membalas dengan manuver cerdas untuk kembali memimpin jalannya balapan. Duel sengit di antara dua nama besar ini membuat para penonton di Jerez terpukau. Quartararo berusaha keras mempertahankan posisinya, sementara Marquez terus membayangi ketat dari belakang. Tidak butuh waktu lama, tepat memasuki awal lap kedua, Marc Marquez melakukan sebuah aksi late braking di tikungan ke-6. Tekanan dari Marquez begitu tinggi. Ia masuk dengan kecepatan lebih saat pengereman di tikungan, memberikan tekanan besar kepada Quartararo yang berada di depannya. Meski Marquez tidak melakukan kontak fisik sama sekali, tekanan itu membuat Quartararo kewalahan. Quartararo kehilangan kendali atas motornya, tergelincir ke gravel, dan terpaksa mengakhiri balapan lebih awal. Insiden ini langsung memantik kontroversi. Sejumlah pengamat dan fans di media sosial menuduh Marc Marquez bermain terlalu agresif dan menjadi penyebab jatuhnya Quartararo. Sorotan tajam diarahkan kepadanya, menuduh gaya balapnya terlalu berisiko. Namun, investigasi resmi dari Race Direction membuktikan bahwa Marquez tidak bersalah. Dari analisis rekaman video dan data telemetri, tidak ditemukan adanya kontak antara motor Marquez dan Quartararo. Aksi late braking yang dilakukan Marquez dinilai masih dalam batas wajar, sebagai bagian dari manuver balapan yang sah. Marquez sendiri menanggapi kontroversi ini dengan tenang. Ini balapan yang ketat. Saya tahu Fabio sangat cepat, jadi saya harus memberikan tekanan. Saya tidak menyentuhnya, itu hanya tentang siapa yang bisa mengerem lebih baik. Sayang sekali dia jatuh, tapi itulah balapan, ujar Marquez usai balapan. Setelah insiden Quartararo, jalan Marc Marquez menuju kemenangan semakin terbuka lebar. Dengan ritme balapan yang konsisten dan kecepatan yang tak terbendung, ia perlahan memperlebar jarak dari para pesaingnya. Alex Marquez, adik kandung Marc, berusaha keras mengejar namun gap lebih dari 1 detik membuat upayanya sia-sia. Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di Ducati,
juga tampil solid dengan menjaga posisi ketiga di tengah tekanan dari para pembalap lain. Marquez terus melaju tanpa perlawanan berarti hingga menyentuh garis finish pertama, mengunci kemenangannya di sprint race kelima berturut-turut musim ini. Ia disambut sorakan besar dari para pendukungnya di tribun, meski tetap ada sorotan minor atas insiden dengan Quartararo. Alex Marquez finish kedua, membuktikan performa gemilang keluarga Marquez di Jerez. Sementara Bagnaia harus puas di podium ketiga, tetap menjaga asa untuk balapan penuh yang digelar Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez makin mempertegas dominasinya di awal musim MotoGP 2025. Perpindahannya ke Ducati seolah memberikan nafas baru dalam karirnya. Ia kini tak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tapi juga kematangan dalam membaca situasi balapan. Setiap kemenangan membuat saya lebih percaya diri, kata Marquez. Saya merasa motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Saya ingin terus menjaga momentum ini. Kontroversi mungkin menjadi bagian tak terpisahkan dari karir Marquez, namun performa di atas trek tetap menjadi pembuktian utamanya. Dengan 5 kemenangan sprint race beruntun, Baby Alien semakin sulit dihentikan. Kini, dunia menunggu apakah dominasi ini akan berlanjut ke balapan penuh MotoGP Jerez 2025. Dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang sulit ditandingi, Marc Marquez jelas menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang ingin menggulingkannya dari tahta. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.